Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku semua, santri Pondok Al-Munawwarah, khususnya kelas 2 PDF Pusto. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu nahwu dengan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Silahkan dibuka kitabnya masing-masing. Kita akan melanjutkan pembelajaran nahwu ini dari kemarin kita sudah sampai di pengertian murokkab. Sekarang kita akan memulai dari pengertian mufid. Baiklah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal mufidu ma afada fa'idatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Fa inna kullan minhuma afada fa'idatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'i. Wa hiya al-ikhbaru bi qiyami Zaidin. Fa inna as-sami'a idza sami'a dzalika la yantadhiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami wa yasunu aidan sukutul mutakallimi wa kharaja bil mufidi al murakkabu ghairul mufidi nahu ulamu Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaihi wa in qama Zaidun fa inna tamamal fa'idati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawabi syarti fala yusamma kullun minal mithalaini kalaman indan nuhati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufidu, dan sebermula mufid. Kemarin kita sudah belajar bahwa kalam itu merupakan harus lafadz murakkab mufid bil wad'i. Lafadz kemarin sudah kita bahas, murakkab juga sudah kita bahas. Sekarang kita bahas apa itu mufid. Wal mufidu, dan sebermula mufid, ma adalah barang afada, yang memberi faidah dianya barang, yang memberi pemahaman dianya barang, faidatan, dengan suatu pemahaman, dengan suatu faidah, yahsunu, yang bagus, as-sukutu, oleh diam, minal mutakallimi, dari mutakallim, wassami'i, dan sami. Mutakallim ini orang yang berbicara, wassami'i, dan sami orang yang mendengarkan, baik diam, alaiha, atas faidah tersebut. Qama Zaidun, contohnya seperti qama Zaidun. Qama berdiri, Zaidun oleh Zaid. Wa Zaidun qa'imun, dan Zaidun qa'imun, sebermula Zaid ialah berdiri. Fa inna kullan, maka sesungguhnya masing-masing minhuma, dari dua contoh qama Zaidun dan Zaidun qa'imun, afada, ialah memberi faidah dianya masing-masing contoh, faidatan, dengan suatu faidah, yahsunu, yang bagus, as-sukutu, oleh diam, alaiha, atas faidah, minal mutakallimi, baik dari mutakallim, wassami'i, dan orang yang mendengarkan. Wahia, dan sebermula dianya faidah, al-ikhbaru, adalah memberi kabar, bi qiyami Zaidin, dengan berdirinya Zaid. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya sami, orang yang mendengarkan, idza sami'a, apabila mendengar ia sami, dzalika, akan ikhbar bi qiyami Zaidin,
la yantaliru ialah tak perlu menunggu ia sami syai'an akan sesuatu akhara yang lain. Yatawaqqafu yang menunggu alaihi atas syai'un akhar, atas sesuatu yang lain itu tamamul kalami oleh sempurnanya kalam. Wa yasunu dan bagus aidon juga as-sukutu oleh diam minal mutakallimi. Wa yasunu dan bagus aidon juga as-sukutul mutakallimi oleh diamnya mutakallim. Wa kharaja dan keluar bil mufidi dengan kata-kata mufid, dengan pengertian mufid, keluar al murakkabu oleh murakkab, lafaz yang tersusun, ghairul mufidi yang tidak memberi pemahaman. Contohnya seperti apa? Nahu ulamu Zaidin, nahu lami Zaidin. Contohnya seperti ulamu Zaidin. Min wair isnadi syai'in, dari tanpa menyandarkan sesuatu ilahi kepada contoh ulamu Zaidin. Wa in qama Zaidun, dan seperti in qama Zaidun, jika berdiri Zaidun oleh Zaid. Kenapa dua contoh ini keluar dari kata-kata mufid, artinya tidak dikatakan mufid? Fa inna tamamal faidati, karena sesungguhnya kesempurnaan faidah fihi di dalam contoh, yatawaqqafu ialah menunggu, ia contoh menunggu atau menunggu itu tamamul faidah. Ya, itu failnya ke tamamul faidah. Yatawaqqafu yang menunggu itu tamamul faidah, menunggu ala dzikri jawabis syarti, atas penyebutan jawabnya syarat. Maka dari itu fala yusamma, maka tak dikatakan orang kullun akan masing-masing minal mithalaini dari dua contoh, tak dikatakan kalaman akan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Baik, saya jelaskan. Pertama, saya akan mengingatkan kembali bahwa kalam itu harus berupa lafaz, dan lafadznya itu harus tersusun minimal 2 ke atas, 2, 3, minimal 2 kalimat, 2 kata. Kemudian yang ketiga harus mufid. Nah, sekarang kita bahas mufidnya. Apa itu mufid? Mufid itu adalah sesuatu yang memberi faidah, yang menjadikan mutakallim dan sami baik diamnya. Dengan kata lain, mufid itu adalah sesuatu yang memberi pemahaman, yang sekiranya mutakallim, orang yang berbicara, dan sami, orang yang mendengarkan, sama-sama mengerti, sama-sama paham, tanpa menunggu kalimat-kalimat yang lain. Seperti itu. Contoh seperti qoma Zaidun dan Zaidun qaimun. Qoma berdiri Zaidun oleh Zaid, dan contoh yang kedua Zaidun qaimun, sebermula Zaid, qaimun ialah berdiri. Dua contoh ini sama-sama memberi faidah, sama-sama memberi pemahaman yang membuat mutakallim dan sami itu baik diamnya. Maksudnya baik diam ini sama-sama mengerti. Apa itu pengertiannya atau faidahnya? Yaitu al-ikhbar bi qiyami Zaidin, kabar tentang berdirinya Zaid. Maka ketika sami ini mendengar kata-kata qoma Zaidun atau Zaidun qaimun, maka si sami, orang yang mendengarkan ini, tak perlu menunggu kata-kata lain untuk memahami contoh itu atau kata itu. Saya jelaskan. Contoh tadi seperti yang pertama, contohnya seperti qoma Zaidun atau
Zaidun qaimun. Saya ulangi bahwa mufid itu adalah sesuatu yang memberi pemahaman, yang menjadikan orang yang berbicara dengan orang yang mendengarkan itu baik diamnya. Artinya sama-sama paham tanpa menunggu kalimat lain. Contoh seperti qoma Zaidun. Qoma Zaidun ini artinya apa? Berdiri Zaid. Contoh yang kedua, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Sama, artinya sama. Zaid berdiri, Zaid berdiri, cuman yang di atas susunan fi'il fa'il, yang di bawah susunan mubtada khobar. Ini fi'il dan fa'il. Dua contoh ini sama-sama memberi pemahaman, sama-sama memberi faidah bahwa Zaid berdiri. Sehingga kalau saya mengatakan Zaidun qaimun, maka orang yang mendengar pasti akan paham, pasti akan diam. Artinya paham, pasti sudah bisa menangkap dengan kata-kata saya. Saya bilang Zaidun qaimun. Pasti orang itu menangkap, sami sebagai pendengar pasti akan menangkap apa yang saya katakan, yaitu Zaid berdiri. Seperti itu. Kemudian di sini ada lafadz murokkab namun tidak memberi pemahaman. Nah, ini tidak termasuk kepada penjelasan mufid. Kenapa? Karena walaupun dia murokkab, walaupun kalimat itu tersusun, namun tidak memberi pemahaman. Contoh seperti Ghulamu Zaidin. Saya hapus. Contoh seperti Ghulamu Zaidin. Contoh kedua seperti In qoma Zaidun. In qoma Zaidun. Ini contoh yang pertama. Ini ada dua kalimat. Kalimat pertama ulamu, kalimat kedua Zaidin. Contoh kedua, ini ada tiga kalimat. Kalimat pertama in, kalimat kedua koma, kalimat ketiga Zaidun. Namun dua contoh ini walaupun sama-sama tersusun, ini tersusun dari dua kalimat, dua kata, ini tersusun dari tiga kata, tapi walaupun sama-sama lafadz, sama-sama tersusun, namun kalimat ini tidak dikatakan kalam karena tidak memberi faidah, tidak memberi arti, tidak memberi pemahaman, sehingga orang yang mendengarkan masih menunggu kalimat berikutnya. Contoh, ulamu Zaidin. Ketika saya mengatakan ulamu Zaidin, maka orang yang mendengarkan pasti menunggu kalimat berikutnya. Apa itu ulamu Zaidin artinya? Budak Zaid. Tidak ada angin, tidak ada ombak, kemudian saya mengatakan ulamu Zaidin, budak Zaid. Apakah orang yang mendengarkan akan paham? Tidak akan paham. Pasti bertanya-tanya dalam pikirannya, siapa ulamu Zaidin? Kenapa ulamu Zaidin? Nah, itulah yang dikatakan tidak mufid. Kalau ini disambung dengan kata-kata lain, ulamu Zaidin qaimun, maka akan menjadi memberi pemahaman. Apa artinya? Budak Zaid ialah berdiri. Kalau disambung dengan qaimun, maka yang barusan tidak memberi arti akan menjadi memberi arti. Kemudian contoh kedua yang tidak memberi pemahaman adalah in qoma Zaidun. Jika berdiri Zaidun oleh Zaid, tanpa menyebutkan ini syarat, yang mana syarat itu butuh jawab, sementara contoh di sini jawabnya tidak disebutkan. In qoma Zaidun. Saya mengatakan
In qoma Zaidun. Apakah orang yang mendengar dengan kata-kata saya tadi itu bisa paham? Apa itu artinya in qoma Zaidun? Saya mengatakan in qoma Zaidun. Jika Zaid berdiri, nah orang yang mendengarkan pasti akan menunggu kalimat berikutnya. Artinya menunggu jawaban dari syarat itu. Berarti lafaz in qoma Zaidun ini, walaupun ada 3 kalimat, walaupun ini sudah lafaz ada 3 kalimat, ini tidak dikatakan kalam karena tidak memberi pemahaman. Orang yang mendengar akan menunggu kalimat berikutnya. Kalau disambung, artinya kalau jawabannya ini disebut, maka kalimat yang ini bisa menjadi memberi pemahaman. Contoh, in qoma Zaidun, qoma Amrun. Nah, kalau jawabnya ini disebut, maka ini yang tadinya tidak memberi paham, maka akan memberi pemahaman. In qoma Zaidun, qoma Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Umar berdiri. Tapi karena qoma Amrun ini tidak disebut, maka in qoma Zaidun ini tidak mufid arti dalam kitabnya. Jadi dua contoh hulamu Zaidin dan in qoma Zaidun itu tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu karena dua-duanya tidak memberi pemahaman atau bahasa kitabnya tidak mufid. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Nanti kalau tidak paham langsung ditanya kepada saya sebagai guru mapelnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.